Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang Pak Denny banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Denny akan menyampaikan materi pasar modal. Tapi sebelumnya Pak Denny pengen mencoba untuk bisa menyampaikan masalah pasar. Kadangkala di sini mahasiswa suka salah memberikan pengertian. Pak Denny pernah bertanya kepada mahasiswa, apa itu pasar modal? Dengan logikanya, mahasiswa menjawab bahwa pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan modal. Mahasiswa beralasan bahwa pasar ikan pun pasti pasar itu memperjualbelikan ikan. Pasar baju, tentu yang diperjualbelikannya juga baju. Maka dengan dasar itulah mahasiswa menjawab bahwa pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan modal. Di awal, Pak Denny pernah menyampaikan bahwa Pak Denny tidak mengharapkan seperti peribahasa. Peribahasa mengatakan bahwa jangan sampai kita seperti monyet ngagugulung kalapa. Kalau monyet ngagugulung kalapa itu udah umum, tapi kalau sebaliknya justru malahan kalapa yang ngagugulung monyet. Nah, di sini mahasiswa itu kadangkala tahu bentuk tapi nggak tahu isinya. Tahu pasar, tapi pada saat ditanya apa itu pasar, mahasiswa kadangkala nggak tahu. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh Pak Denny. Ya, oke, baik. Sekarang Pak Denny akan sedikit menjelaskan masalah pasar modal. Kalau Pak Denny garis bawahi pengertian pasar, bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasar modal adalah tempat bertemunya antara investor dengan emiten dalam hal memperjualbelikan surat-surat berharga. Jadi dalam hal ini ada pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Ada yang mempunyai surplus tabungan, ada yang mempunyai defisit tabungan. Maka di situ disimpulkan bahwa pasar modal itu adalah tempat bertemunya antara investor dengan emiten. Dalam hal apa? Dalam hal memperjualbelikan surat-surat berharga. Di antaranya apa? Yaitu saham dan obligasi. Sekarang berkaitan dengan pasar modal, bahwa pasar modal itu merupakan sistem keuangan, bagian daripada sistem keuangan, yang mana uang sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek, karena itu dapat membentuk yang disebut dengan sistem keuangan. Kenapa dikatakan sebagai sistem keuangan? Karena di situ terjadi perpindahan dari pihak yang memiliki kelebihan uang terhadap pihak yang membutuhkan uang. Ya, jadi di situ terjadilah atau terciptalah harta keuangan dan kewajiban. Ya, jadi ada pihak yang membutuhkan, ada pihak yang justru malahan memberikan bantuan. Ya, gitu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa adanya perpindahan dana dari pihak yang memiliki surplus tabungan kepada pihak yang mengalami defisit tabungan. Nah,
Di sini tadi dikatakan ada yang menciptakan harta keuangan, ada pihak yang menciptakan kewajiban. Pihak yang memiliki surplus itu dikatakan sebagai pihak yang menciptakan harta. Sedangkan pihak yang mengalami defisit itu adalah pihak yang menciptakan kewajiban. Nah, perpindahan uang itu dilakukan dalam suatu pasar yang disebut dengan pasar keuangan atau pasar modal. Sekarang timbul pertanyaan, apa pasar keuangan itu? Pasar keuangan adalah tempat transaksi keuangan yang menimbulkan harta keuangan dan kewajiban. Jadi di situ timbul pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Itu ya. Nah, di dalam sistem keuangan, peranan pemerintah sangat berperan. Ya, dalam sektor keuangan bahwa pemerintah ambil andil dari sisi peranan kebijakan. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada dua. Pertama adalah kebijakan moneter, dan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Ya, kebijakan bank sentral menyangkut mengenai tingkat suku bunga. Jika jumlah uang beredar dalam masyarakat itu banyak, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga agar uang tersebut masuk ke dunia perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Ya, itu. Jadi kalau kebijakan moneter ini berkaitan dengan tingkat suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal ini berkaitan dengan tingkat pajak atau tarif pajak. Itu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kebijakan fiskal itu yaitu dengan cara meningkatkan tarif pajak yang dikenakan kepada perusahaan atau badan usaha jika negara membutuhkan uang untuk pembiayaan administrasi pemerintah, maka tingkat pajak akan tinggi, akan ditingkatkan. Nah, timbul dampaknya adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan, sisa pendapatan atau sisa laba itu akan kecil. Dengan sisa laba kecil itu, maka perusahaan tidak mampu untuk melakukan ekspansi dan tidak bisa melakukan kesempatan atau membuka kesempatan kerja. Karena di situ kesempatan kerjanya udah mulai kelihatan dan sudah muncul kecil gitu ya, sempit gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi kebijakan moneter, jika persediaan uang di bank itu banyak, bank sentral akan menurunkan suku bunga supaya para pengusaha meminjam uang untuk investasi tentunya. Makin rendah suku bunga, makin tinggi investasi. Makin luas kesempatan kerja, maka di situ akan makin tinggi pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja juga dapat ditentukan oleh tingkat pajak perseroan. Jika tingkat pajak rendah, maka laba perusahaan besar dan perusahaan dapat meningkatkan atau mengadakan ekspansi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu ya. Itu dari dua kebijakan yang tentu di sini akan muncul. Ya, dilihat dari situasi dan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia khususnya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, untuk menyediakan kesempatan kerja, pemerintah dapat memainkan instrumen bank sentral
dan Departemen Keuangan, Bank Sentral mempunyai wewenang mengatur tingkat suku bunga, dan Departemen Keuangan mempunyai wewenang mengatur tingkat pajak. Nah, ini di dalam pandangan ekonomi kapitalis. Makin rendah tingkat bunga dan makin rendah tingkat pajak, makin tinggi keuntungan perusahaan. Nah, muncul juga perkembangan atau perluasan ekspansi perusahaan. Makin luas kesempatan kerja dan makin tinggi pendapatan masyarakat. Sekarang kita coba membicarakan perihal yang tadi sebelumnya disampaikan berkaitan dengan jenis-jenis instrumen keuangan, instrumennya. Jadi di sini ada 3 kategori ya. Ada 3 kategori yang masuk kategori sebagai instrumen keuangan. Pertama adalah mata uang, valuta asing dalam hal ini. Kedua adalah obligasi, dan yang ketiga adalah saham. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa ada 3 kategori instrumen keuangan. Nah, sekarang berbicara mengenai lembaga pasar keuangan, bahwa di dalam pasar keuangan itu ada 3. Pertama di sini adalah pasar perdana. Pasar perdana itu di mana saham dan obligasi pertama kali itu dijual di pasar bursa. Ya, jadi pada saat si perusahaan mau melakukan listing ataupun mau bergabung di pasar modal, dia belum pernah sama sekali mencoba menjual sahamnya, maka ini masuk kategori sebagai pasar perdana. Yang kedua, di sini adalah pasar sekunder, di mana saham dan obligasi tersebut kemudian diperdagangkan secara meluas, lebih luas lagi, karena di sini mungkin barangkali saham yang ditawarkannya itu lebih bisa meyakinkan kepada investor untuk bisa memberikan laba yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, ini mengenai pasar keuangan. Pertama, pasar perdana. Kedua adalah pasar sekunder. Yang ketiga adalah pasar bebas. Ya, itu yang harus dipahami oleh kalian semua ya. Nah, ini kalau di dalam pasar bebas, di sini adalah surat berharga yang diperjualbelikannya itu adalah dilakukan di luar pasar modal atau di luar pasar bursa. Ya, jadi di sini antara investor dengan emiten ini melakukan mediator atau mediasinya itu di luar bursa efek. Ya, seperti itu. Itu barangkali yang berkaitan dengan pasar keuangan. Nah, di pasar keuangan tentu ada produk yang ditawarkan. Ya. Kalau di perbankan mungkin produk yang ditawarkannya itu adalah tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam pasar modal yang ditawarkannya itu adalah saham dan obligasi. Nah, sekarang kita harus mengenal jenis-jenis daripada saham itu sendiri. Ya. Jadi di dalam saham itu kita harus mengenal satu persatu. Pertama di sini adalah saham unggulan atau saham papan atas. Nah, ini saham yang termasuk kategori saham yang berkapitalisasi ini cukup tinggi, di atas 40 triliun. Ya, itu perihal saham unggulan. Nah, di dalam saham unggulan ini saham perusahaannya itu besar. Jadi ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dengan kinerja dan fundamental yang baik.
dikelola dengan profesional, bergerak pada bidang industri yang dibutuhkan banyak orang, dan dapat menciptakan untung besar dan rutin membagikan dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah hasil daripada saham. Ya, gitu. Jadi kalau kita menyimpan uang di dalam bentuk deposito, hasil yang kita dapatkan adalah bunga. Kalau kita punya uang dialokasikan, disimpan dalam bentuk saham, maka hasil yang diterima adalah dividen. Kalau kita menanamkan saham kita, menanamkan modal kita dalam bentuk obligasi, hasil yang kita dapatkan adalah kupon. Itu ya. Nah, pernah Pak Denny menanyakan ke mahasiswa, apa itu hasil daripada saham? Pada saat kita menanamkan uang dalam bentuk saham, hasil apa yang dapat kita terima? Mahasiswa menjawab, profit Pak, keuntungan Pak, laba Pak. Kata Pak Denny, kalau namanya hasil itu laba, profit, ataupun apa jenisnya, itu sama halnya dengan seperti bonteng itu mentimun, mentimun itu bonteng. Ya, jadi itu sama sebenarnya hakikatnya. Profit, laba, keuntungan itu sama. Yang pada ini tanyakan adalah hasil yang didapat pada saat kita menanamkan modal kita dalam bentuk saham. Maka hasil yang dapat kita terima adalah dividen. Itu ya. Nah, di sini saham ini fundamental ya. Dan kuat, tidak mudah untuk digoreng. Nah, ini goreng ini maksudnya istilah ya. Karena tidak ada namanya saham digoreng. Ya. Jadi maksud saham digoreng itu adalah saham yang mungkin barangkali sudah lama saham itu tidak muncul dan hal itu bisa dikeluarkan secara bebas. Jadi diobral lah, bisa dikatakan seperti itu. Yang mana kalau namanya barang obralan tentu harganya akan jatuh. Ya, itu ya. Ini bukan jenis saham ya, tapi istilah saham. Saham gorengan, saham tidur, saham musiman. Nah, itu bukan jenis ya, tapi itu merupakan istilah daripada jenis saham. Nah, di sini di dalam hal jenis saham bisa lihat di dalam likuiditasnya ya. Jadi di dalam jenis-jenis saham berdasarkan likuiditasnya. Nah, di sini ada yang berlikuiditas tinggi. Maksudnya di sini saham ini sangat mempermudah investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Jadi sahamnya itu benar-benar bisa menguntungkan investor. Pada saat investor membeli, dia lebih mudah juga menjual dan lebih cepat gitu kan, seperti itu. Jadi sahamnya itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat luas. Ya. Nah, itu merupakan saham berlikuiditas tinggi. Selanjutnya di sini adalah saham yang lapis kedua. Jadi di sini saham yang tadi blue chip itu sahamnya itu berkisar antara 40 triliun ke atas. Kalau yang ini adalah 1 triliun sampai 40 triliun. Ya. Nah, pergerakan harga saham lapis kedua biasanya berfluktuatif dan fundamental. Perusahaannya cukup baik, tetapi masih dalam tahap prospek perkembangan. Jadi di sini perusahaannya itu masih tahap berkembang. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sudah otomatis udah bisa dikategorikan udah masuk kategori lebih daripada berkembang. Nah, di sini lapis yang ketiga. Ini jenis sahamnya itu yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang amat kecil, yaitu di bawah 1 triliun. Ya, di bawah 1 triliun.
Nah, umumnya saham-saham yang termasuk dalam kategori ini adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan fundamental yang bagus. Tetapi tidak semua saham yang fundamental bagus memiliki likuiditas yang tinggi. Itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kita sebagai orang ekonom harus bisa memahami dan mengkaji terhadap perkembangan dunia pasar modal. Ya. Selanjutnya di sini istilah saham, ada saham musiman. Nah, jenis saham ini akan bergerak aktif apabila ada peristiwa tertentu yang mempengaruhi kondisi bisnis emiten. Jadi, kalau namanya musiman, tentu saham ini muncul bergerak itu tidak tiap saat dan tidak tiap detik. Tapi melihat dari sisi kondisi dan situasi. Kalau situasinya bagus, situasinya baik, maka saham ini akan muncul seperti itu ya. Ibarat kata seperti musim rambutan kan tidak setiap hari ada ya. Jadi kalau kita musim rambutan ya tentu ada waktu-waktu tertentu pada saat rambutan itu ada, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah saham tidur. Saham ini tingkat likuiditasnya sangat rendah. Umumnya saham ini akan bergerak apabila ada aksi komporasi atau berita yang terkait dengan eksistensi emitennya gitu. Jadi ini merupakan hal yang mungkin barangkali saham yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba muncul, tiba-tiba bangun dari tidurnya ya. Pada ini pernah nanya nih ke mahasiswa, apa itu saham tidur? Mahasiswa juga jawabannya luar biasa. Saham tidur adalah saham yang gak pernah bangun, Pak. Ya tahu pada ini juga, kalau nggak pernah bangun berarti tidur gitu kan, seperti itu. Itu yang mungkin barangkali jawaban mahasiswa yang harus diluruskan untuk saat ke depan ya, gitu ya. Nah, di sini informasi yang ada mengenai perusahaan tersebut biasanya hanya berupa rumor, tapi pergerakan harga sahamnya dapat sangat drastis gitu kan. Harganya lumayan, tapi nanti pada saat kita sudah memilikinya, waduh drastis banget nih turunnya gitu. Saham ini seringkali menjadi sasaran empuk bagi para bandar dalam aksi goreng-menggoreng. Nah, seperti itu ya. Jadi para bandar luar biasa nih dari sisi permainan sahamnya. Jadi dia saham yang mungkin barangkali sudah basi, dia goreng yang akhirnya mengeluarkan aroma menarik, yang akhirnya investor mau membeli saham tersebut. Padahal itu saham sudah basi, itu makanan sudah basi dan tidak layak untuk kita makan. Nah, ini juga sama, saham yang tidak layak untuk kita beli yang akhirnya kita rugi gitu kan, seperti itu. Nah, ini jenis saham berdasarkan kepemilikannya ya. Jenis saham berdasarkan kepemilikannya. Pertama adalah saham biasa. Nah, saham biasa ini bila mana perusahaan ini mengalami gulung tikar atau bangkrut, maka di sini investor harus menanggung semua itu. Jadi kalau pada ini sederhanakan, perusahaan untung, kita ikut untung. Tapi kalau perusahaannya itu rugi, kita ikut rugi. Ya, seperti itu. Ini saham biasa. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa jika suatu saat perusahaan itu dilikuidasi ataupun bangkrut, para pemegang saham biasa ini akan menerima hak atas sisa. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa, apa yang harus diberikan gitu kan ya. Itu juga kalau ada sisa. Kalau tidak ada sisa, berarti kita rugi sebagai investor, tidak bisa menerima uang yang sudah kita investasikan. Itu ya. Nah, di sini berkaitan dengan saham preference. Tadi biasa, sekarang preference. Nah, kalau preference ini kebalikan daripada saham biasa. Kalau saham preference di sini bisa dikatakan perusahaan untung, perusahaan rugi, investor tetap menerima sisa aset perusahaan tersebut gitu kan. Tetap kita menerima dividen. Karena dari sisi kebijakan, dari sisi MOU yang sudah dibuat sebelumnya ya seperti itu konsekuensinya.
si perusahaan harus bisa mengembalikan kewajibannya kepada pihak investor. Jadi umumnya, besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini sudah ditetapkan. Kalau di bank itu sudah ditetapkan seperti kita mendepositokan uang. Kalau kita mendepositokan uang, otomatis hasil yang kita terima itu sudah ditetapkan. Seperti itu, ya. Itu berkaitan dengan saham biasa dan saham preference. Kita kembalikan kepada kita. Apakah kita mau pilih yang biasa ataukah yang preference? Kalau yang preference tetap, kalau yang biasa tidak tetap. Jenis saham ditinjau dari cara peralihannya. Pertama ada saham atas unjuk. Saham atas unjuk berarti di sini sahamnya bisa dipindah tangankan. Ya. Bisa dipindah tangankan, bisa diperjualbelikan. Nah, yang berikutnya adalah saham atas nama. Kalau saham atas nama ini kebalikan dari saham atas unjuk. Kalau saham atas nama di sini tidak bisa dipindah tangankan. Ya, bisa dipindah tangankan tapi melalui prosedur tertentu. Ada syaratnya, ada prosedurnya. Kalau seandainya saham atas nama pengen berubah menjadi atas unjuk, seperti itu. Cuman yang pasti saham atas nama itu tidak bisa dipindah tangankan. Muncul pertanyaan, kapan investor dapat membeli saham? Investor dapat membeli saham pada saat pasar ada. Kalau pasar tidak ada, apa yang harus kita beli? Ya, jadi kapan investor dapat membeli saham? Ya, pada saat ada pasar bursa, ada pasar modal. Kalau tidak ada pasar modal, kita mau membeli saham bagaimana? Karena pasar modal itu adanya di bursa efek. Ya, jadi kalau ditanya mengenai kapan kita membeli saham, ya pada saat ada pasar. Nah, di sini investor dapat membeli saham pada saat para penjamin emisi menerbitkan saham. Kalau emisi menerbitkan saham, ya kita ada kesempatan untuk membeli saham itu, gitu kan. Kalau nggak ada yang jual, apa yang harus kita beli? Kan? Nggak mungkin ya. Kalau nggak ada yang jual saham, masa kita mau beli, gitu kan? Nah, kita di sini membeli itu karena adanya para penjamin emisi yang menerbitkan, gitu kan, menerbitkan saham untuk dibeli oleh investor, seperti itu. Nah, di sini untuk apa kita membeli saham? Nah, di sini kalau ditanya untuk apa, ya untuk mengamankan dan meningkatkan kekayaan. Bisa dalam bentuk berbagai macam, gitu ya. Jadi ya otomatis untuk apa kita membeli saham, ya tentunya kita ingin mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Mengapa harus memilih saham untuk investasi? Ya mungkin karena saham lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan mendepositokan. Tidak mungkin deposito bunganya 2%, saham 10% kita milih yang saham. Kan tidak mungkin, gitu kan. Jadi ini kenapa kita milih saham, karena saham bisa memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan produk lain, gitu kan. Paham ya? Deposito bunganya 10%. Saham bunganya 20%. Tentu kita akan pilih saham. Itu ya. Kenapa kita pilih saham? Ya karena saham memberikan keuntungan lebih besar. Lanjut kepada soal. Di sini ada soal. Ada investor mau melakukan pembelian saham. Umpamanya 10 lot saham PT Alpadli Tbk yang harganya Rp2.450 per unit. Ya, jadi satu unitnya 500 melalui Pialang Aman Yaman Sekuritas yang mengutip fee sebesar 0,25%, PPN 10% dan PPA 0,1. Ya, jadi ada investor
mau membeli saham, sahamnya saham PT Al Fadli. 10 lot. Satu lotnya itu 500 unit. Nah, langkah kita adalah dalam hal menghitung adalah kita hitung nilai transaksi beli. Berarti di sini transaksi belinya adalah 10 lot dikali 500 unit dikali harganya berapa? Rp2.450. Ya. Jadi nanti kita tinggal kalikan hasilnya berapa. Komisi untuk pialang adalah 0,25% dikali berapa? Dikali nilai transaksi beli. Berapa? Rp12.250.000. Hasilnya berapa? Muncul pajak PPN atas komisi berapa? 10% dikali Rp30.626. Ya, gitu. Total pembayaran di sini adalah nilai transaksi beli ditambah dengan total biaya yang kita keluarkan. Jadi tidak semua biaya mengurangi ya, ada biaya yang menambah. Seperti kita mau bisnis pakaian, beli pakaiannya di pasar baru, harganya 100.000. Transportasi dan sebagainya itu biaya. Nah, harga baju yang 100.000 pasti ditambahkan dengan total biaya yang kita keluarkan untuk menentukan harga pokok. Ya, gitu. Jadi di sini nilai transaksi beli ditambahkan dengan total biaya berapa? Ya, di sini akan muncul total pembayaran yang harus dilakukan oleh investor. Yang kedua di sini, pada saat sudah berjalan ke depan beberapa waktu, andai kata saham PT Al Fadli itu naik menjadi Rp2.500 dan investor menjual 10 lot saham miliknya melalui broker yang sama. Broker itu pialang ya, perantara. Maka perolehannya adalah sebagai berikut. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai transaksi jual. Perhitungannya sama seperti yang tadi, 10 dikali 500 dikali harga jualnya berapa. Cuman yang membedakan adalah harga jual. Tadi harga beli, sekarang harga jual. Ya, komisi untuk pialang 0,25% dikali 12.500. Pajak PPN atas komisi ini adalah 10% dikali Rp31.250. Berapa? Tinggal dikalikan ya. PPH atas nilai penjualan. Nah, ini karena penjualan maka muncullah PPH. Kalau tadi pembelian tidak ada PPH, tapi sekarang melakukan penjualan. Kalau penjualan berarti kita muncul PPH. Berapa? 0,1 dikali Rp12.500.000. Rp12.500.000. Hasilnya berapa? Tinggal kalikan. Total perolehan investor adalah Rp12.453.125. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang pada saat kita melakukan transaksi beli, berarti di sini nilai transaksi beli ditambah dengan total biaya. Kalau ini dikurangi dengan total biaya. Total biayanya berapa dikurangi? Ya. Hasilnya adalah Rp12.453.125. Jadi Rp12.500.000 dikurangi Rp31.250 dikurangi Rp3.125 dikurangi Rp12.500. Nah, di sini tinggal kita selisihkan antara nilai transaksi jual dengan nilai transaksi beli. Bila mana transaksi jual lebih besar daripada transaksi beli, maka kita sebagai investor mengalami keuntungan. Karena transaksi jualnya lebih besar daripada transaksi beli. Tinggal kita selisihkan, yang ini diselisihkan dengan yang ini. Ya, ternyata lebih besar transaksi jual. Nah, muncul lagi kasus bisa dikatakan bila mana investor melepas sahamnya pada saat harganya itu naik menjadi Rp2.455. Secara kasat mata ini naik. Harga belinya Rp2.450, harga jualnya Rp2.455. Secara kasat mata
ini naik. Tapi kita jangan dulu mengambil suatu keputusan bahwa ini akan menguntungkan kita. Kita tetap lakukan dulu perhitungan. Lakukan dulu analisis. Ya, coba kita buktikan benar untung apa rugi gitu kan ya. Dengan nilai angka naik sebesar Rp2.455. Kita hitung. Transaksi jualnya berapa? 10 lot dikali 500 unit dikali 2.455. Hasilnya berapa? Komisi untuk pialang 0,25% dikali Rp12.275.000. Berapa hasilnya? Pajak PPN dan komisi sama kayak tadi, perhitungannya 10% dikali Rp30.683,5. PPH atas nilai penjualan 0,1 dikali Rp12.275.000. Hasilnya berapa? Dari nilai transaksi jual tadi baru kita kurangkan. Kita kurangkan dengan total biaya yang kita keluarkan. Muncul hasil perolehan kita sebagai investor adalah Rp12.228.968,75. Kita selisihkan dengan pada saat tadi kita beli dengan ini. Nah, ternyata harga jual lebih kecil daripada transaksi beli. Jadi transaksi jualnya itu lebih kecil daripada harga beli atau transaksi beli, maka kita dinyatakan rugi. Itu ya. Itu yang barangkali dapat Pak Denny sampaikan, mulai dari teori sampai kepada perhitungan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menyimak dengan baik. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan dan sebagainya, kita diskusikan, kita pecahkan untuk supaya wawasan kita bisa bertambah untuk mendukung masa depan kita ke depan. Ya, itu saja mungkin barangkali dari Pak Denny. Dicukupkan sampai di sini penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.